Bang boleh dia kun? Lanjut. Terus. Halo. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Salam kemana? Mana tu dah mah? Nggak bisa pergi? Mana tu dah? Balik tapi nak bayi ni. Syahdan. Kalau Ada? Ayah Iwan. Syahdan. Apa benda? Jikalau ada seorang i'tikadnya putus. Syahdan lang kurung eh. Syahdan jikalau ada seorang i'tikadnya putus, tetapi tiada berbetulan ia bagi yang benar, maka bukanlah ia bernama ma'rifah, maka adalah namanya itu taklid. Nyah nama tulis. Salah tulis. Adalah namanya itu taklid. Nyah, kau taklid apa ni nyah? Ulang ke dulu. Jika adalah seorang i'tikadnya putus, tetapi tiada berbetulan ia bagi yang benar, maka bukanlah ia bernama ma'rifah, maka adalah namanya itu seperti yang salah ya. Yang salah. Nah yang nam tulis adalah namanya itu gunana nilai baru seperti. Jahi murakab. Jahi murakab nanyi. Jahi murakab ni. Nampak jahi murakab. Ni bertaceh benda-benda ni. Ana awak Indonesia tu. Jadi syarat ma'rifah le pun. Ma'rifah yang kali debut orang wajib atau titik urung Islam ma'rifah. Pu ma'rifah. I'tikad, nah kita orang nak baca simpulan yang putus. Jadi i'tikad yang putus, yakni pegangan yang teguh. Yang benar makna yang putus, pegangan yang teguh, yang berbetulan ia dengan yang sebenar daripada dalil. Yang itu ma'rifah. Jadi i'tikad berteguh, beryakin, bekong, alian berbetul dan guna dalil. Jadi lebohnya musafat baru gekun ma'rifah. Dah. Jadinya lebih tertabah dari leboh kriteria ma'rifah. Gekun tu jikalau seorang i'tikadnya putus, tetapi tiada berbetulan ia bagi yang benar, maka bukanlah ia bernama ma'rifah, maka adalah namanya itu jahi murakab. Jahi murakab. Jahi murakab mana? Makna jahi bangai. Murakab mususun. Bangai mususun. Bangai dulu tak. Jadinya istilah dia. Jadi punya tebuh mana lagi kita punya geng kuih seri putih pegah kan juga kan. Orang bangai hana tipu draw ke bangai. Yang ke jahi murakab. Yang bahasa Indonesia bang mana ke le seri putih, dia tidak tahu dan tidak tahu bahawa ia tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu di dalam itu. Jadi artinya gema'iktikut
dengan iktikad salah, tapi cukup yakin nyan iktikad betul. Yang gekeun jahil murakab. Hana getepu nyan salah. Jadi iktikad nyan ka salah, nyan ka tiga jahil lagi, ka tiga bangai salah. Alian ba hana tepu nyan salah, tiga tu bangai. Nyan gekeun jahil murakab. Jadi yakin tak nyan munan iktikad. Putus gunakan putus yakin, tetapi hana betul. Nya ada terpegahkan lagi tanya ke nyo si, tapi hana betul. Nyan gekeun jahil murakab. Nah, jadi yang munan jahil na dua boh. Na yang jahil hana tepu-tepu. Nyan tepuruna urungan cukup mengah. Na yang jahil bangai yang kata kaya. Iji kana atadro tapi salah. Nyan pertama ngada gedayang hai dulu. Yang jahil murakab. Yang punya keperangan kitab lain. Jahil murakabnya salah sabuh dari 7 boh penyebab urang je ke kafir. Nah 7 boh je. Itulah ada pegang yang 7 boh yang. Jadi salah sabuh je yang ke jahil murakab. Sebab bukan jahil murakab hai dengar le kau kan. Sebab yang anggap do karena ilmu. Abaro yang dah. Jadi gaknya karena pendirian, karena keyakinan. Jadi dia pegah lagi dengan salah. Hanai beti. Nyan jahil murakab. Contohnya seperti iktikad falsafah kadim alam ini. Kata boleh contoh tepatnya anda. Kadim apa kadim kan? Kadim sama dengan qidam. Oh, dia mah qidam apa mana? Qidam. Sedia. Punya biasa gafai qidam sedia, kadim sedia. Tidak ada awal, tidak ada. Jadi tak cok lagi mangat. Jadi makna qidam atau kadim saban adanya tidak diawali oleh tiada. Itulah kadim. Tidak diawali tiada. Tidak diawali oleh tiada. Yang gekeun kadim. Kan berdiri dengan sendirinya. Kan. Ada bila ada tapi tidak diawali oleh tiada. Yang gekeun kadim ya. Menyo lagi kita tanya kan ada artinya. Ada. Tapi diawali oleh tiada tanya. Tanya kan tanggal lahir betul-betul. Yang segala lahir yang 4 tu. Berarti adanya kita diawali oleh tiada. Maka kita nyonya betul hudus. Nyo istilah-istilahnya akan berlaku sampai panjang debut tauhidnya. Qadim hudus yang berlaku lebih. Jadi diingat je pemahamannya lagi kan. Jadi menyo qadim ada tidak diawali oleh tiada. Kan na jinonya kan awal urujihana. Menyo kita nyo na tapi awal hana. Jadi menyo istilah yang kaya ngabuliah hai Pak Haji. Ada kejam lah ya. Jadi menyo gedaya tidak ada, tidak ada. Tanya kalau kaya. Pun hana, jinona, ada hana lah. Yang gedaya gekun hudus. Lawan daripada hudus yang ke kadim. Jadi kadim dulu ada, sekarang ada dan selamanya ada. Jadi tidak pernah tidak ada. Yang gekun kadim. Allah sebenarnya. Yang sebenarnya Allah. Tapi di falsafah dipegahnya ke alam. Alam ke alam. Yang kan Allah yang ke alam. Jadi apa? Alam kan alam. Hai mungkin serupa tapi dia be sampai itu tersamakan istilah. Alam yang dimaksud pelajaran umumnya dia hana umum, tapi alam yang masuk dalam bahasa kitab nyo yang selain Allah itu dikatakan alam. Selain Allah itu alam. Jadi manusia alam, langit alam. Semua alam. Yang kan Allah yang alam mandum. Jika ditanyakan kenapa selain Allah itu dikatakan alam? Jawabnya alam itu maknanya alamat atau tanda. Alam itu bahasa Arab. Jadi bahasa gedanya
alamat atau tanda. Jadi maka selain Allah itu dikatakan alam karena selain Allah itu menunjukkan tanda adanya Allah. Maka selain Allah dikatakan alam. Jadi gunung alam. Maka gunung juga bisa menunjukkan adanya Allah. Getanyo alam. Maka getanyo juga bisa menunjukkan adanya Allah. Jadi pakai selain Allah ke alam karena alam artinya tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan Allah itu ada. Ya, itu pakai nyan istilah ni. Jadi kan alam lagi urusnya mufhum. Lagi urus kulang mufhum. Dia urusnya lah ilmu masalah kan? Ya, jadi yang kata peluh tepuk-tepuk, falsafah mengatakan alam ini qadim. Jadi alam kamu tahu yang kan Allah. Bayang? Kenawanya alam itu qadim. Gimana mufhum qadim? Ada pun qadim. Adanya alam itu tidak diawali oleh tiada. Punya etikal yang betul, yang qadim itu Allah. Hanya Allah yang qadim, zatnya, sifatnya. Itu yang qadim. Tapi li falsafah tahu falsafah ni. Falsafah punya istilah lainnya filosof. Tapi yang masih bersumber dari Yunani. Yang mentang muat dengan Aristoteles, Plato, dan kroni-kroninya lah. Sokrates mungkin kan. Jadi yang mentang muat dengan kaedah-kaedah awaknya. Jadi menurut awak falsafah, alamnya, gedanyonyo, langit dan bumonyo itu bukan dijadikan oleh Allah. Dia memang sudah ada. Jadi Allah juga ada, qadim, alam juga ada, bukan dijadikan oleh Allah. Maka i'tikad itu kafir. Ya, i'tikad yang sedemikian itu kafir dan falsafah ini jahi murakab. Sudah beriktikad salah tapi masih menganggap itu benar. Mana duduk? Sebelah kanan dengkul. Yuk sih. Nak cari orang Indonesia. Kibanyo. Kiban. Kau ku dedi kiban. Kan jelah. Maka Anak jelah apa dah dua benda. falsafah. Falsafah. Jadi bahasa filosofasnya awak lagi awak jadi dari bahasa-bahasanya hana jadi keesaan Allahnya hana dibati. Tapi ini ya Ada doh sih bahan habis itu. Tak ikuti dia. Jadi awaknya awaknya akal semata-mata yang digunakan. Ana merujuk kepada dalil-dalil. Pada dewa-dewa. ini kan alamnya terjadi sendiri. Ya. Gempa terjadi sendiri. Kita lihat sekarang kan di gereja. Bunda Maria itu Yang Kristen. Kristen Nasrani. belum tentu orang falsafah. Mungkin awaknya hanya doktrin yang hanya paham. Nyo falsafah, nyo kemampuan akal awaknya, nyo payah hati mikir-mikir yang haji berangau. Tinggi. Karena mereka menggunakan kata-kata dengan kekuatan logika. Kan, awak falsafah. Jadi dalam Islam kita sudah diajarkan ini dengan istilah ilmunya ilmu mantek. Ilmu mantek itu juga ilmu mengajar filsafat. Ilmu filsafat. Tapi filsafat yang kita belajar dalam ilmu mantek itu filsafat yang sudah diislamkan. Sumbernya dari Aristoteles, kafir, tapi sudah diislamkan, disesuaikan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi maka boleh belajar ilmu mantek.
untuk menguatkan akal dan menolak pendapat falsafah yang bisa mengkafirkan manusia. Jadi contohnya inilah, mereka katakan bahwa alam itu qadim, sama dengan Allah. Jadi menurut kita yang qadim hanya Allah. Menurut mereka bukan hanya Allah yang qadim. Tanda adanya Allah itu yang dikatakan alam, itu juga sifatnya qadim. Apa arti qadim? Adanya tidak diawali oleh tiada. Jadi adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Adanya alam menurut mereka juga tidak diawali oleh tiada. Jadi kalau menurut Ahlussunnah, akidah yang benar hanya Allah yang diawali, yang tidak diawali oleh tiada. Tapi selain Allah, alam itu diawali oleh tidak ada. Jadi kalau istilah pakai nomor, kita ini berangkat dari 0, 1, 2 sampai 9, 1 0. 1 0 lagi. Balik lagi. Jadi mati nanti. Hilang. Jadi berangkat dari tidak ada tadi, dari kosong baru hidup, 1, 2, 3 mungkin ini jenjang hidup. Alam arwah, alam kandungan, alam dunia, mungkin alam barzah. Jadi pakai nomor begitu, akhirnya nanti kita tidak ada juga. Jadi ini mazhab falsafah. Kenapa falsafah itu berpendapat bahwa alam itu qadim? Nah ini, kalau ini kita tidak tahu, maka kita tidak bisa menolak mereka. Hanya sekadar kita tidak percaya pendapat mereka, mereka tidak percaya pendapat kita, selesai. Berarti itu bukan menyelesaikan masalah. Pegang prinsip masing-masing. Istilahnya, orang itu bisa saja bilang, mereka menyalahkan kita, padahal mereka yang salah. Kita juga mengatakan, mereka yang salah, kita yang benar. Jadi cari di mana apa yang mereka pegang sehingga mereka berpendapat seperti ini. Nanti jalan mereka itulah yang harus kita potong. Jadi kita katakan jalannya salah, makanya hasilnya juga salah. Di mana kesalahannya tunjukkan. Ini seperti orang berhitung. Jadi kenapa penjumlahannya salah? Karena jalan perhitungannya salah, maka salah jumlahnya. Bukan begini. Kan? Jadi falsafah bertanya kepada kita, zat Tuhan itu ada? Kita jawab ada. Apakah Tuhan berilmu? Kita jawab berilmu. Apakah ilmu Tuhan itu qadim? Kita jawab qadim. Apa arti ilmu? Arti ilmu mengetahui. Apa yang diketahui? Diketahui semua yang ada. Itu kita jawab. Ini kita belum dijebak oleh mereka. Masih lolos lah. Apa yang diketahui? Kita jawab semua yang ada. Mereka bertanya, apakah yang ada, yang diketahui itu sudah ada pada saat diketahui atau tidak? Ini sudah jadi masalah. Jadi Tuhan ada ilmu. Ilmu Allah qadim. Qadim seperti juga mana tadi qadim. Ilmu Allah itu tidak diawali oleh bodoh. Itu maksudnya. Bukan seperti kita bodoh dulu. Bodoh dulu, olehnya dulu ilmu. Kemudian itu baru berilmu. Allah bukan. Allah ilmunya qadim. Jadi tidak diawali oleh bodoh. Kapan zat Allah ada, maka sejak itu dia sudah berilmu. Jadi ilmu Allah qadim. Nah, kembali ke dialog dengan falsafah ini. Ini kira-kira apakah Tuhan berilmu? Kita jawab ya. Ilmu Allah qadim? Kita jawab ya, ilmu Allah qadim. Apa arti ilmu? Ilmu mengetahui. Apa yang diketahui? Kita jawab semua yang ada. Jadi kalau kita jawab semua yang ada, maka mereka di sini mulai menjebak kita. Mereka tanyakan, saat diketahui itu, apakah yang diketahui itu sudah ada atau belum?
saat dia mengetahui apakah dia itu sudah ada atau belum. Nah, ini pertanyaan falsafah. Jadi kan menggunakan akal. Nah, ini yang boleh. Jadi bukan semua yang ada tadi yang benar jawaban. Apa yang Allah tahu semuanya. Itu jawaban kita yang benar. Ulang. Apa arti ilmu? Mengetahui. Apa yang diketahui? Semuanya. Semuanya. Bukan semua yang ada, semuanya. Jadi falsafah bertanya, apakah yang diketahui oleh Allah itu saat itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Jadi sudah ada. Kalau falsafah menjawab sudah ada. Sudah ada. Jadi yang diketahui oleh Allah itu apa? Itulah alam. Jadi kalau demikian, saat ada ilmu, alam itu sudah ada. Kalau tidak ada, bagaimana diketahui? Itu kata mereka. Nah, pegang mata cian mana juga. Jadi kun falsafah, Allah mempunyai sifat ilmu. Arti ilmu mengetahui. Pu yang gedepu, dempu. Kita yang lihat falsafah, waktu saat Allah mempunyai sifat ilmu, yang mana ilmunya mengetahui segala-galanya. Yang diketahui oleh Allah bahawa yang kana apa galau. Yang kun falsafah. Nah, ini pertanyaan falsafah. Jadi kita pas sajalah. Ya. Pas, lewat. Coba kalian yang jelaskan. Maka kembali kepada falsafah dulu. Falsafah mengatakan kalau Allah mengetahui segala yang ada, mengetahui segalanya, maka menurut falsafah yang diketahui itu harus sudah ada. Itu menurut falsafah harus sudah ada. Jika tidak ada, bagaimana diketahui? Kita hidup lakai dah mah. Tapi tidak bisa, itu pendapat yang sesat. Harus keluar. Jadi bagaimana keluarnya? Jadi kun falsafah saat getupu pu yang getupu, yang getupunya bukan namanya kebang getupu. Ya, coba menjadi. Ni habisnya mana? Kibang getupu. Nah, kibang getupu punya hana. Yang mana? Sang nyo ya, nyo je le. Jadi tujuannya apa? Jadi ilmu Allah kadim, maka maklum. Artinya yang diketahuinya juga itu sudah ada. Maka kalau ilmu Allah kadim, maka alam ini juga kadim. Jika alam saat itu belum ada, apa yang diketahui oleh Allah? Nanti kata mereka. Maka saat Allah mengetahui alam itu ada, maka alam itu harus sudah ada. Jadi jika tidak ada, bagaimana dia mengetahui? Maka dari sinilah mereka katakan alam itu kadim. Nah, mereka ini falsafah. Maka kita tolak jalan mereka. Kita katakan, wahai falsafah, yang mengatakan aku baca Aceh. Aku baca Aceh le. Ha, puan ya? Ya. Hai falsafah bangai. Nah, kata ke mana ni? Ilmu artinya mengetahuinya bahasa Indonesia. Bahasa kamu Aceh arti ilmu tepu. Ha? Tahu. Bahasa Aceh pun ilmu tepu kan? Tepu. Kau kena pegah tepu dengan merasa ada tu. Tepunya na dua hai falsafah. Dah dua. Yang pertama tepu na. Yang kedua tepu hana. Sekarang Indonesia lah. Arti ilmu mengetahui. Mengetahui itu ada dua. Ada mengetahui yang ada, juga mengetahui yang tidak ada. Kan ilmu juga itu namanya. Mengetahui yang ada, mengetahui yang tidak ada. Coba. Tatupuna, tatupuhana. Ini kan ilmu ya? Kan dua ilmu. Jadi falsafah
Kalau sudah tahu harus ada. Sedangkan ilmu itu kan ada dua, mengetahui ada dan mengetahui tidak tidak ada. Kecuali tidak tahu, itu bodoh. Mengetahui tidak ada itu ilmu. Mengetahui itu tidak ada. Kita tahu itu tidak ada. Maka itu namanya ilmu. Jadi mengetahui tidak ada itu namanya ilmu. Mengetahui yang ada, mengetahui ada juga ilmu. Kemudian mengetahui ada itu boleh sudah ada, boleh akan ada. Jadi tidak mesti mengetahui itu ada, harus sudah ada. Jadi inilah jalan salah kaum falsafah. Pak Ji, tuan. Tupu hana. Dua-duanya itu ilmu. Tupuna dia juga dibagi dua lah. Tatupuna dia sudah ada, dan tupuna tapi bakal ada, belum ada. Tanya mata orangnya tatupuna kiamat. Sudah kiamat? Belum. Jadi dia jatuh faham falsafah, maka kiamat itu tidak ada. Sebab saat kita ketahui dia tidak ada. Jadi sampai terkenan pahamnya. Makanya cukup bahaya. Maka kita bagi dulu ilmu. Ilmu ada dua. Ada ilmu mengetahui yang ada dan mengetahui yang tidak ada. Mengetahui yang ada juga dibagi lagi kepada dua. Mengetahui yang ada itu sudah ada, dan mengetahui yang ada itu akan ada. Jadi yang tidak ada memang sudah tidak ada. Tapi yang ada ini bisa sudah ada, bisa juga akan ada. Jadi Allah itu mengetahui semuanya. Mengetahui yang ada zatnya itu sudah ada, dan mengetahui yang akan ada itulah alam. Jadi pada saat itu alam belum ada. Jadi jika falsafah tadi ada dulu alam ada. Bekana. Yohana kibang gedepu. Jadi yang depan contoh kita tanya maju. Kiamat na muhana. Ka pugalam. Jadi menurut falsafah gimana? Tidak ada itu kiamat. Karena belum ada. Jadi mereka harus sudah ada baru boleh dikatakan mengetahui ada. Tapi itu dijebak oleh falsafahnya katanya untuk mempelajari zat kepada Allah. Gimana? Bukan dijebak sebenarnya. Falsafah memang itu prinsip mereka seperti itu. Karena mereka mengatur kata-kata seperti tadi, mengatur kata-kata dengan mengandalkan logika. Ada orang yang mau mengambil S2 datang ke rumah saya. Jadi inilah yang dibawa. Dia tanyakan sama saya, surga itu kekal atau tidak? Itu pertanyaan. Saya jawab tidak. Dikekalkan. Saya jawab tidak. Tapi orang bilang kekal. Katanya. Dia mau menjebak saya jawab kekal. Ini saya jawab tidak. Saya jawab tidak. Yang kekal hanya Allah. Tapi dalam Al-Quran dikatakan khalidina fiha, dia dikekalkan. Dikekalkan berarti kekal. Jadi dia tanya, jadi kalau begitu surga kekal setelah dikekalkan. Jadi tadi saya jawab tidak kekal. Dia mau menggunakan filsafat, mau menggunakan logika. Jadi surga itu kekal. Jadi tidak kekal. Sekarang kekal karena dia sudah baca khalidina fiha. Kekal, tapi kekalnya surga bukan kekal dirinya, tapi dikekalkan oleh Allah. Jadi dia balik lagi. Kalau dikekalkan berarti dia tidak kekal. Tadi saya sudah katakan tidak kekal. Jadi Anda pegang tidak kekal, dikekalkan, dia tahu. Dikekalkan berarti tidak kekal. Maka saya katakan dari tadi saya sudah jawab tidak kekal. Yang kemudian bahasa tidak kekal. Dikekalkan berarti tidak kekal. Ya, tidak kekal artinya dia tidak kekal sifatnya sendiri, tapi setelah dikekalkan itu kekal. Kemudian dia tanya lagi, surga itu ada batas atau tidak?
Saya jawab, yang namanya dikekalkan itu tidak ada batas. Jadi dia katakan kalau dikekalkan pasti ada batas. Saya jawab, tidak mesti. Kepala sekolah di sekolah itu sering buat pengumuman. Anak-anak kami tidak mulai hari ini tidak boleh memakai sepatu hitam sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu apa kepala sekolah bodoh? Karena tidak memberikan batas waktu. Kan pandai itu. Jadi sampai kapan surga itu bertahan? Tidak ada batas. Jadi kita tanya lagi, kira-kira Tuhan tahu nggak batasnya? Tidak ada batas. Kenapa kita tanya tahu batasnya? Nah ini kan jebakan ini. Dia mau ambil S2. Mungkin untuk mencari ilmu, bukan untuk menguji saya, mencari ilmu. Karena sering beliau dialog dengan saya. Jadi saya jawab, apa tadi? Surga itu dikekalkan. Nah, itulah masalahnya. Jadi mereka kalau dikekalkan, mereka katakan tidak kekal. Maka dari pertama ditanya saya jawab surga itu kekal atau tidak, saya jawab tidak. Karena memang tahu itulah yang dia mau nanti itu. Karena kita tahu dia kawan kita. Dia tahu pasti surga itu kekal, pasti tahu sama prinsip dengan kita. Tapi kenapa dia bertanya? Berarti ada persoalan yang dia bawa. Dia bawa berarti karena dia mau ambil S3 katanya. Pertanyaannya itulah, kekal atau tidak? Saya jawab tidak, sesuai. Jadi tidak berhasil dijebak lah. Jadi ditanya lagi surga itu ada batasnya atau tidak? Kita jawab tidak. Dikekalkan sampai tidak ada batas waktu. Kira-kira Tuhan tahu tidak di batasnya? Jadi memang tidak ada batas. Tapi Allah tidak tahu. Nah, kan terputar nih. Tidak tahu. Bukan tidak tahu. Tahu tidak ada batas. Kecuali ada batas dia tidak tahu. Ini Tuhan bodoh. Ini Tuhan pintar. Apa dalam pintar? Dikekalkan tanpa batas. Dia tahu memang itu tanpa batas. Jadi ini yang mereka katakan tidak boleh. Nah, jadi isi surga, isi neraka itu dikekalkan juga. Isi neraka semua dikekalkan. Kalau nah itu untuk falsafah selesai lah. Sekarang kembali ke kita nih. Ada juga kelompok Islam yang membawa bendera Islam, tapi mereka tidak percaya dengan kekalnya surga. Kalau tidak salah kelompok Jahmiyah, Jaham bin Safwan itu pendirinya. Itu mereka katakan surga itu tidak kekal. Maka pendapat itu kita tolak bukan dengan dalil juga, karena mereka gunakan logika, pakai logika. Dalam Al-Quran pertama kita berangkat, dalam Al-Quran Allah katakan bahwa nikmat surga itu tiada pernah putus. Nah itu, nikmat surga tiada putus. Maka dari sini surga itu kekal. Sebab jika surga itu tidak kekal, maka nikmat surga itu suatu waktu hilang. Karena yang namanya manusia, ketika teringat dia akan mati, ketika teringat dia akan pindah, walaupun pada saat yang sedang dia nikmat sekalipun, maka akan berkurang kenikmatan. Seperti sekarang inilah, sedang enak-enaknya kita makan, tidur bersama istri, kalau teringat mati, ana lima mau sedikit, tidak enak. Nah, jadi begitu duduk di surga, duduk bersama bidadari, jalan sana kemari, tiba-tiba teringat 2000 tahun ke depan surga ini hilang. Saya kemana? Jadi hilang nikmat itu. Jadi ketika Allah katakan nikmatnya tiada putus, ini menandakan surga itu kekal. Ini secara logika. Jadi Jaham itu, kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan surga itu tidak kekal. Jadi sudah jelas. Jadi falsafah sekarang sudah tertolak dengan ilmu ada dua, mengetahui yang ada, mengetahui yang tidak ada, itu semuanya dikatakan ilmu. Yang mengetahui ada itu boleh sudah ada, boleh juga akan ada. Yang jelas dia ada. Nah, seperti contoh kita katakan tadi, seperti kiamat.
Jadi kiamat itu belum ada, tapi hari ini kita sudah percaya kiamat. Kita ketahui kiamat itu pasti ada, tapi belum terjadi. Dan seperti itu apa? Jahil murakab, Jahlun murakabun. Jahil murakab, bahasa Arab tu jahil, kan jahil, Jahil murakab. Dan seperti i'tiqad qadariyah, boleh memberi bekas kudrah hamba yang baharu ini. Ini qadariyah juga kelompok yang membawa bendera Islam. Menurut Nabi mereka bukan Islam. Al-Qadariyatu majusiun hazil ummah, Nabi katakan. Kelompok Qadariyah itu kafir majusi umat ini. Jadi setiap umat itu ada majusinya. Jadi untuk umat ini itulah Qadariyah. Yang mana mereka? Mereka diantaranya adalah orang yang menganggap memberi bekas kudrah hamba yang baharu ini. Jadi pada hamba ada kekuatan, ada kemampuan, yang dengan kekuatan itu hamba bisa menciptakan apa yang ia suka, bisa melakukan apa yang ia mau. Nah, jadi paham ini paham Qadariyah. Paham Ahlussunnah bagaimana? Paham Ahlussunnah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan Allah yang ciptakan perbuatan yang kamu lakukan. Jadi perbuatan itu kita yang lakukan, yang ciptakan Allah, bukan kita. Tapi Qadariyah beriktikad kita bisa menciptakan perbuatan kita sendiri. Nah, ini Qadariyah. Ini juga namanya jahil murakab. Di antara kelompok Qadariyah, atau boleh kita katakan kelompok, di antara orang yang berpaham Qadariyah, mereka mungkin bukan Qadariyah, atau tidak sadar mereka sudah menjadi Qadariyah. Itulah kelompok yang sering mengatakan Allah Ta'ala tidak merubah nasib. Sambung. Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu bangsa. Itu tergantung dalam forum apa dia bicara. Kalau bicara bangsa berarti bangsa nanti. Kalau bicara individu kaum. Jadi Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum kecuali merubahnya. Kaum itu merubahnya sendiri. Nah, ini sudah sering sekali di TV, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat kita, mereka tidak sadar. Mungkin kita tidak mengatakan mereka Qadariyah, tapi mereka sudah masuk kepada paham Qadariyah. Mereka tidak sadar. Mereka anggap ada ayat Quran yang berbunyi seperti itu. Jadi Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum, itu kata mereka, kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Benar itu? Pendapat itu benar? Salah. Pendapat itu salah. Kenapa salah? Coba buktikan sekarang. Pahami ayat tadi. Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, kapan Allah merubah nasib kita? Menurut ayat tadi, menurut pemahaman tadi, kalau kita sudah merubahnya. Nah, sekarang siapa yang mulai? Allah atau kita? Kita mulai merubah, baru Allah merubah. Sekarang kita sudah mulai berubah, nasib kita sekarang berubah. Siapa yang berubah? Allah atau kita? Kita. Allah. Kita. Bukan Allah. Kita. Karena Allah, kita yang merubah. Allah tidak merubah kecuali kita merubahnya sendiri. Jadi kita rubah sendiri baru Allah berubah. Maka apa yang Allah lakukan, apa yang kita lakukan? Itu tanya nanti kepada Qadariyah. Jadi siapa yang merubah nasib, Allah atau kita? Allah. Jadi yang kita tadi sehingga kita merubahnya itu apa? Jadi kita rubah. Sudah kita rubah, yang Allah rubah apa lagi? Enggak ada.
Contoh itu kan Qadariyah itu. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada kita sendiri. Itu Qadariyah itu kan? Itu kalau dijadikan itu sebagai akidah, Ya. itu salah. Salah. Tapi kalau itu dijadikan sebagai ucapan adab, boleh. Karena tidak boleh membangsakan yang buruk kepada Allah. Ya. Jadi yang baik-baik saja kita bangsakan kepada Allah. Tapi sebaiknya kata-kata itu tidak boleh kita keluarkan. Takut orang salah menganggap baik untuk dia atau untuk kita. Nah, jadi kalau itu yang dijadikan akidah salah. Karena semua dari Allah itu. Baik, Betul. kadar buruk, kadar baik datang daripada Allah. Jadi bukan yang baik saja dari Allah, yang buruk dari kita. Jadi, itu Qadariyah itu kan? Ya, itulah kalau mereka beriktikad itu qadariyah. Ya. Tapi kita boleh mengucapkan seperti itu hanya untuk adab, bukan menjadikan itu sebagai iktikad. Ya, kalau menurut akidah, iktikad, keyakinan kita semua itu diciptakan oleh Allah semua. Jadi tidak perlu dirincikan. Kalau sudah semua itu Allah yang ciptakan, tidak perlu merincikan. Tapi jangan yang buruk itu kita katakan dari Allah. Tapi berakidah itu dari Allah. Jangan katakan. Nah, paham? Iban? Paham. Iban nungkurakal. Hanjir pegah. Tapi yakin itu dari Allah. Jadi kalau dalam contoh kitab Kifayatul Awam, kitab tauhid juga kita yang benar. Jika seorang bertanya kepada kita, siapa yang menciptakan babi? Kita jawab, Allah. Jawaban kita benar, tapi yang menjawab itu berdosa. Nah, kan benar, memang Allah yang ciptakan. Lalu kalau benar, kenapa berdosa? Ya inilah, ada yang benar tapi berdosa juga. Kenapa? Dia tidak punya etika, tidak punya adab. Kenapa babi itu diciptakan oleh Allah? Kok itu yang dikatakan? Padahal masih ada yang baik. Baik-baik, kenapa yang buruk itu yang mereka katakan? Jadi jawabannya benar, tapi dia berdosa. Jadi bagaimana juga menjawab supaya benar dan tidak berdosa? Nah, siapa yang menciptakan babi? Jawab, semua diciptakan oleh Allah. Jangan satu aja. Maka kena urun ceramah ladum. Bala puja bagi Allah. Yang kena pegat lat batat, kaya batai, bui pacat, ase cage. Itu dosa itu. Urun ceramah yang mudah-mudahnya. Pun ada lat batat, kaya batai yang ke hana tupu ni. Ya bui pacat, ase cage. Buru-buru. Jadi yang buruk-buruk pun dia pegang. Ke bidanya macam-macam. Oh mah agak tak bagi kumpul ya. Padahal dosa dia tu. Tidak beradab. Sama siapa tidak beradab? Sama Tuhan. Memang perkataannya benar. Umpamanya itu siapa juga yang ciptakan? Benar. Tapi kenapa itu yang harus diceritakan? Kan masih banyak makhluknya itu yang lain. Nah, jadi kembali ke tadi. Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Jadi sudah kita rubah, baru Allah merubahnya. Kalau tidak, Allah tidak merubahnya. Jadi apa yang dirubah lagi oleh Allah? Apa yang lagi yang Allah lakukan? Karena nasib sudah berubah. Tahu yang nampak. Jadi dalam ayatnya hana mucikot katanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak merubah apa yang sudah ada pada hamba, pada kaum, sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Itu penafsiran ayat. Itu makna ayat. Jadi bukan nasib. Apa yang sudah pada hamba itu? Nikmat. Nikmat yang sudah ada pada hamba itu tidak dirubah oleh Allah menjadi azab, sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Kenapa? Dia tidak mensyukuri nikmat. Maka nikmat itu menjadi laknat. Nikmat itu menjadi azab. Ya, itu penafsiran yang benar. Jadi bukan masalah nasib. Jadi di mana salahnya? Itulah tadi.
Di mana salahnya? Apa yang harus kita robah? Allah sudah merubah. Apa yang dilakukan oleh Allah kalau kita sudah merubahnya sendiri? Itulah paham Qadariyah. Jadi memberi bekas kudrah yang ada pada makhluk. Jadi mereka mengakui, dari mana kudrah yang ada pada kita ini? Dari Allah. Jadi sekarang lepas Allah sudah tidak bertanggungjawab lagi dengan kudrah kita. Jadi sekarang apa yang kita lakukan itu dengan kudrah yang ada pada kita, diberikan oleh Allah. Maka mereka masih dianggap oleh ulama kelompok Islam tapi sesat. Karena mereka masih mengakui ada kudrah dari Allah. Menyonasib dia taubah kero. Menyonasib dia taubah kero. Tak berkon tanya kaya mendu. Taubah je. Oh, je sapring ke Mekah balik. Itu ke Mekah si boci tu. So orang yang hana perle kaya. Mandum perle kaya. So orang yang hana perle senang. Mandum senang. Mandum orang hana galak susah. Tapi tipu dah orang susah. Gimana tu buka? Jadi baca kiatnya kiat je tapi tetap tidak bisa keluar. Nanti kalau sudah menyokata ajukan contoh kenan, orang Qadariyah bilang lagi, itulah sudah kita robah pun tidak berubah, apalagi tidak kita robah. Jadi yang paham ayat tadi kemana? Yang tadi ayat lain, sekarang komentarnya sudah lain. Sudah kita robah saja tidak berubah. Bagaimana kalau tidak kita robah? Upikir uring gatin han kaya yang mahana usaha. Aning aji gani ya, ubu-ubu mendang. Yang pun abu ya. Kaya. Anak tepu. Nak kaya anak aji gani pan ya kaya. Yang kaya kan ya. Tapi punya huronyo mati ya, huronyo kaya anaknya. Kaya? Ban harta. Langsung je. Tapi punya gala mati hanya dia masih anak orang kaya, bukan orang kaya. Dia anak orang kaya. Tapi begitu dia meninggal, untuk istrinya seperempat, selebihnya untuk anaknya. Berapa orang anaknya? Ada 10, ada 6. Kalau umpamanya laki semua, berarti sejumlah harta yang tinggal dibagi 6 setelah diambil oleh istrinya. Jadi seperempat untuk istrinya, yang tinggal dibagi 6 kalau anaknya semua laki-laki. Tapi kalau umpamanya 3 laki 3 perempuan, hartanya dibagi 6 9. Dibagi 9. Jadi 10 ribu 6 kurang. Bagi 9. Jadi yang perle kon bu harta ini oleh. Itu rupanya. Yang perle bisa kaya hari ini. Jadi kan tanpa apa yang terjadi, dia tidak merubah. Tapi Allah mengambil ayahnya kembali mati, maka anaknya menjadi kaya. Apa usaha anaknya? Tidak ada. Nyote lubugahnya udah jadi kan? Bangkar yang pekak bu kenau. Ini kan lutah. Ini kan anak tunggal kan? Jadi waktu harta lubugah kaya orang bentar. Jadi dalam waktu 3 bulan pada trip meninggal bapak tu. Tapi dia meninggal mak, meninggal bapak, anak trip. Dia tak kaya tu. Rumah iban tabah harganya. Kedai iban tabah harganya. Ini yang buat bubuk tu. Kayak menaji. Jadi anak usaha ya. Tapi bukan juga berarti, inilah akidah Ahlussunnah. Bukan berarti kalau begitu tidak usah berusaha, itu dilarang. Itu nanti kita menjadi kelompok Jabariyah. Jadi Ahlussunnah membolehkan kita berusaha, tapi berkeyakinan yang memberikan semua itu Allah. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, kita berusaha dan wajib berusaha, dan dengan usaha itulah kita berhasil. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlussunnah bukan, kita berusaha
Ada yang wajib, ada yang tidak, itu tergantung orangnya. Yang apakah dengan usaha itu wajib berhasil? Tidak. Hasil atau tidak, itu semua keputusan Allah. Jabariyah tidak usah usaha. Itu Jabariyah. Kenapa? Semua sudah diatur oleh Allah. Jadi bagaimana hidup kita? Seperti apas. Seperti kapas di dalam angin. Jadi mau dibawa kemana? Terserah angin. Jadi kita ini seperti kapas, Tuhan itu seperti angin. Jadi mau dibawa kemana kita oleh Tuhan? Hak Tuhan. Nah, itu Jabariyah. Ahlus Sunnah berjalan seimbang. Syariat kita usaha. Hakikat keberhasilan itu ada pada Allah. Nah. Contoh dekat lagi lah. Kalau umpama berubah nasib tadi. Siapa yang mau bodoh terus? Nggak ada. Ya? Pak Nek mangai tetapi ya. Jadi nyuk wak bicara. Tapi ada juga yang tidak pandai. Ya. Semua yang di 1000 orang di sekolah itu tidak semuanya jadi orang pintar. Itu juga semua di pesantren itu tidak semua jadi ulama. Tidak semua paham dengan ilmu-ilmu Allah. Nah, yang lihbu je ke toke. Yang lihbu je ke petani. Yang ketemu but hang koma. Ini kan padahal dia sudah berusaha. Ternyata memang keputusan Allah apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi Qadariyah mengatakan boleh memberi bekas kudrah hamba yang baharu ini. Ini kelompok sesat Jahim Rakab. Yang ketiga seperti i'tikad Nasrani. Nabiullah Isa itu dikatanya anak Allah Ta'ala dan lainnya mana-mana i'tikad yang tiada berbetulan bagi yang benar. Jadi i'tikad Nasrani. Apa kata Nasrani? Nabi Isa itu anak Tuhan. Tuhan ada 3 anak menurut agama kafir. Menurut Nasrani, Isa itu anak Tuhan. Menurut Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Menurut kelompok Sabi'in, kelompok yang berpecah antara Nasrani dan Yahudi, mereka katakan malaikat itu putri Tuhan. Nah, jadi kafir itu ada putra putri Tuhan. Tuhan ada Tuhan. Allah itu ada anaknya laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki menurut Nasrani Isa. Menurut Yahudi Uzair. Menurut Sabi'in malaikat. Jadi malaikat itu putri. Ini yang dipikir lewanyan. Jadi Tuhan itu ada anak. Menurut siapa? Menurut kafir. Menurut Islam, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi memang Islam ini agama penengah. Mereka berebut, ini anak Tuhan. Kata Nasrani bukan, itu. Kata Sabi'in bukan, kedua-duanya bukan. Yang betul mana? Ini malaikat, ini putri Tuhan. Mana ada Tuhan ada putra, yang ada putri. Mana malaikat. Maka Islam datang, tidak ada. Kan? Semua tidak ada. Itu kisah salib. Kisah salib apa Isa? Kata Nasrani, kata Yahudi dulu. Agama tertua itu kan Yahudi. Kata Yahudi, mereka sudah kami salib. Kenapa kalian salib? Karena tidak boleh ada nabi setelah Musa. Jadi Isa mengatakan dirinya nabi. Bahkan mengatakan dirinya juru selamat. Sedangkan ia lahir pun tidak jelas dari anak siapa, dituduh ibunya berzina. Maka Isa kami salib. Dan kisah salib itu ada. Yang disalib bukan Isa, tapi Yudas Iskariot. Itu yang disalib. Kisah salib itu ada, tapi bukan Isa. Tapi Yahudi masih mengatakan Isa sudah kami bunuh dan kami salib, katanya. Tapi kata Nasrani apa? Bukan disalib, tapi Yesus naik sendiri ke tiang salib untuk menebus dosa-dosa anak manusia sejak masa Qabil membunuh saudaranya Habil sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau mau selamat masuk Kristen,
masuk Kristen, percaya saja Yesus juru selamat Anda selamat. Masalah Anda berbuat dosa itu tidak jadi masalah, karena dosa Anda sudah dibayar lunas. Siapa yang bayar? Itulah Yesus ketika naik di tiang salib. Jadi keduanya sepakat pada ada kisah salib, tapi beda penyebabnya. Kalau menurut Nasrani kami salib, menurut Yahudi. Kalau menurut Nasrani bukan, dia naik sendiri. Dia bawa kayu salib sendiri, lalu dia dipancang sendiri di Golgota, Golgota, Bukit Tengkorak di Palestina. Lalu dia naik sendiri. Makanya orang Kristen itu kalau hari Paskah menangis, karena begitu baktinya Yesus itu untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu Islam datang, apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Tidak ada itu. Salib bunuh. Ayatnya begitu. Nah, Di ayat apa? apa? Wa ma qataluhu, ingat. Wa ma qataluhu, Enggak, surat apa? lupa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin mansub bihalahu. Nanti udah kecil. Jadi mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib orang yang diserupakan dengannya. Itulah kemudian dalam kitab mereka dikatakan, dalam sejarah Kristen yang benar itu dikatakan, yang disalib itulah Yudas Iskariot. Dia pengkhianat, dia cuma istilah Aceh, dia cuma dialah yang mengatakan Yesus itu di mana Yesus bersembunyi. Dialah yang kasih tahu ke pemuka-pemuka Yahudi. Jadi dia harus dibunuh. Kata Yudas, saya datang dulu. Nanti di sana, ketika saya di sana, maka kalian datang dan tangkaplah dia. Saya juga ditangkap. Jadi pura-pura bukan saya yang kasih tahu tempat Yesus bersembunyi. Maka Yudas masuk ke tempat Yesus bersembunyi. Maka Yahudi pun datang. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Yang mereka tahu itu tempat Yesus. Maka tidak ada Yudas. Maka mereka ambil, maka mereka menyalibnya. Jadi Isa tidak disalib. Kan itu Islam. Mereka membunuh. Ini juga contoh lain ini. Kata Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Kata Yahudi. Kata Nasrani bukan. Ibrahim itu agamanya Nasrani. Tapi Allah katakan, makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan Nasrani. Walakin, tetapi Ibrahim itu adalah agamanya Hanifam Muslimah. Dia Muslim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, jadi agama Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Nah, anak Allah. Dan yakin sekali mereka. Jadi kita katakan tidak betul. Jangan kita lah yang katakan. Tidak sependapat dengan mereka. Yang pendeta Waloni sendiri katakan mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena jahil murakabnya itu. Karena prinsip salah yang sudah diakui benarnya, itulah yang membuat mereka menolak kebenaran di luarnya. Yang kejahil murakab. Jadi iktikadnya yakin putus, tapi tidak sesuai dengan yang benar. Jadi mereka anggap alam itu kadim. Mereka anggap kudrah yang ada pada manusia ini memberi bekas. Mereka anggap Isa itu anak Tuhan atau anak Allah. Jadi dan lain-lain contoh iktikad yang tiada berbetulan bagi yang sebenar. Yang jelas apa? Beriktikad dengan yakin tapi tidak sesuai dengan kebenaran, itu tidak disebut ma'rifah. Tidak disebut ma'rifah. Namanya jahlun murakkabun atau jahil murakkab.
Kupu ayatnya apa sih? Kupu ayatnya. Nah, ayatnya nah. Bukan dawa-dawa ada perumahan ni. Otentik. Otentik. Jadi Yesus Nasrani tidak bisa mempertahankan prinsip akidah mereka tentang Yesus naik ke tiang salib. Itu tidak bisa dipertahankan oleh Nasrani ketika orang membaca ayat Bible. Ketika dia di tiang salib, dia minta bantu. Dia minta bantu memanggil bapaknya. Apa? Eloi, Eloi, lima sabachthani. Itu kenapa dia minta bantu? Kalau memang dia naik untuk menebus dosa anak manusia. Itu Kristen tidak bisa jelaskan. Yang kedua, dari kejadian itu, kalau dia memang Tuhan, ketika itu dia Tuhan mana lagi yang dia panggil? Tuhan bersama apa? Tuhan Bapa, Tuhan Allah itu bersama dia. Ketika itu kemana dia? Ketika di tiang salib, bapaknya kemana? Kenapa pada waktu-waktu seperti itu bapaknya pergi tidak melindungi anaknya? Berarti bapak tidak setia itu. Nah, ini Kristen juga nggak bisa jelaskan. Nggak bisa. Ini saya lihat debat-debat di internet. Bukan saya katakan Kristen nggak bisa jelaskan. Jadi ada 5 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Kristen. Kalau Ustaz Hasan Munung Hitam, orang Cina masuk Islam, dia katakan hadiah BMW. Kalau ini bisa dijelaskan oleh orang Kristen. Kalau bisa untuk Kristen itu dikasih BMW satu. Itu dulu. Sekarang mungkin nggak laku lagi BMW. Jadi 5 pertanyaan berhadiah 1 BMW. Jadi kalau ada Kristen yang bisa jawab, itu hadiahnya. Nah, tapi tak ada. Jikalau ada iktikadnya itu putus berhukam. Adapun jikalau ada seorang iktikadnya itu putus lagi berbetulan bagi yang benar. Kalau tadi tidak berbetulan, ini sudah berbetulan. Putus dan berbetulan dengan yang benar. Tetapi tiada ada padanya dalil nakli dan dalil akli, maka bukanlah ia bernama ma'rifah, maka adalah namanya itu taklid, artinya mengikut perkataan orang saja. Nah, mungkin contohnya inilah kita ini. Kita sudah yakin betul Allah itu Tuhan kita. Walau kutiat itu qat'an ya dalam kitab. Walaupun dipotong leherku kecil-kecil, dicincang, istilahnya dicincang untuk mengatakan Allah itu tidak ada, saya tidak mau. Allah itu ada. Tapi ketika ditanya dalilnya apa? Nah, ini tidak tahu. Apa dalilnya Tuhan itu ada? Tidak ada tahu. Jadi tidak tahu dalil. Tidak tahu dalil. Nah, yang tahu alhamdulillah, ini yang tidak tahu dulu. Yang tidak tahu apa buktinya Allah itu ada? Tidak tahu. Cuman ada saja. Kami dengar-dengar ada. Yakin? Yakin. Jadi iktikadnya yakin dan berbetulan memang Allah itu ada. Tapi tidak ada dalilnya, maka itu tidak dinamakan ma'rifah, tapi dikatakan taklid. Apa arti taklid? Ikut-ikut orang saja. Orang mengatakan ada, dia pun katakan ada. Nah, nanti kalau orang tadi mengatakan tidak ada, dia terpaksa juga katakan tidak ada. Jadi di mana prinsipnya? Ya tak? Karena ikut orang. Ya, jadi bagaimana iman orang yang bertaklid itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Sah apa dulu? Sah jadi orang beriman. Jadi kalau ikuti pendapat yang mengatakan tidak sah, kita masih kafir. Tak maulah kita. Jadi taklid ikut-ikut orang, artinya bertauhid tanpa dalil. Tahu saja qidam, dalil qidam enggak tahu. Tahu kudrah, tahu. Dalilnya tidak tahu. Kan? Jadi ada Allah kita tahu, yakin, tapi dalil adanya Allah kita tidak tahu. Adanya kudrah kita yakin, dalilnya kudrah kita tidak tahu. Jadi bertauhid dengan
yakin dan sesuai dengan yang benar, sayangnya tidak ada dalil, maka tidak dikatakan ma'rifah, masih dikatakan taklid. Sedangkan yang wajib atas kita adalah ma'rifah. Nah, jadi pendapat yang kuat, iman muqallid, orang yang bertaklid itu imannya sah. Aku mana mengkarak daknya? Gimana? Iman kan? Yalah, ada pendapat mengatakan tidak. Tapi menyatakan tidak, umat letak korban. Jadi kita ini juga mantan kafir. Itu kalau sudah paham, kalau belum paham mungkin masih kafir. Jadi pendapat yang tadi itulah tidak imannya sah, tapi ada tapinya lagi. Pokoknya sah dulu lah, imannya sah. Yang penting dia tahu Tuhan ada. Dengar dari mana? Dari orang-orang. Dalilnya nggak tahu. Sah imannya sah, tapi nah tapinya ini. Tapi kalau dia orang yang berakal sehat dan ber-IQ tinggi, tapi tetap pada taklid, maka dia berdosa besar. Akal masih sehat, kemampuan berpikir ada, taklid sajalah. Itu berdosa besar. Jika sebaliknya, memang tidak ada kemampuan untuk berpikir, atau memang sudah gila, kan? Maka tidak lagi diberatkan kepada mereka. Sudah taklid saja. Coba pikir, nggak mampu. Kalau dipikir besok pneumo terus. sakit, nggak bisa pikir. Berarti dia jiwanya lemah. Maka memadalah taklid. Jadi umpama kita ini tidak cukup. Harus mencari dalil. Jadi selama kita belum mencari dalil dan tidak menemukannya, maka kita masih berdosa besar. Kan pertanyaannya begini, nanti Tuhan tanya, bukti adanya aku itu banyak, tapi kamu tidak pernah memikirkan, lalu kemana kamu gunakan akal yang sudah diberikan itu? Saya sedang pikir apa? Mikir AC ya? Tadi kok ke situ kamu gunakan, tapi kepada membuktikan adanya aku itu tidak kamu gunakan. Padahal di situ kamu harus mencari dalil lagi, mencari ilmu lagi. Sedangkan keberadaanku itu dalilnya di sekitarmu. Kamu tidak mau belajar. Kata Tuhan, wa fil ayat wa fil ufuqi ayatul lil muqinin. Di ufuk, ufuqi itu ufuk. Di ufuk di barat dan di timur, di situ ada bukti adanya Tuhan. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Tapi kamu tidak lihat. Jadi bak kitanya pada diri kitanya, nah bukti adanya Tuhan, bukan na Tuhan bagi kitanya betul lampau. Itu bukan na Tuhan bagi kitanya. Nyan kelompok hulul wal ittihad sesat. Jadi fusid, pada dirimu ada bukti adanya Tuhan. Mana buktinya? Ada dirimu. Pada surat Waqiah Allah bertanya, kita menjawab, antum afara'aitum ma tumnun. Surah Waqiah kalian. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada mani yang kamu tumpahkan? Rahmat fikir-fikir ya. Kali kawin kepada mani yang kamu tumpahkan. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kata Tuhan, apakah kamu yang menjadikan anak atau kami? Jawab. Nah, maka di situ bukti adanya Tuhan. Jadi tugasmu apa? Tumpahkan. Mana? Tugas kamu tumpahkan. Ke sawah juga, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kata Tuhan. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada tanaman umpama padi? Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami? Tugas kita apa? Ambil padi,
Kabur. Udah itu pulang tidur. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Apa usaha kita menumbuhkan? Kabur. Ya bang pelam pula. Kau perayu, pada nak urusannya. Perayu Allah yuhum mina. Pandai negara. Yang kemudian Nampak urusan mau bajar. kan ke ada apa baca ada. Ajar. Oh, bokoju. Syariat kan? Bawa baca kalau ke urang JB baca buku dia. Kan badi bamplam apa ni. Jadi nak belum bajar TPK. MPK. GPK. Bamplam. Iya. Persoalannya menawan seperti makan nanti sampai pada situ. Makan itu bukan bukan makan itu yang membuat kita kenyang, tapi Allah yang memberikan kita kenyang. Jadi tugas kita apa? Makan. Tugas kita apa? Memotong. Yang memutuskan bukan kita. Yang memutuskan Allah. Tugas potong. Jadi tugas kita apa? Tumnun, kan? Keluarkan mani itu tugas. Allah yang jadikan. Tabur pupuk itu tugas mengguli. Jadi subur atau tidak, nanti pikir lagi. Kalau pupuk. Fighting. Beralih urang salah kamu. Sudah saya taruh. Somprot sudah. Tapi enggak diberi sama Allah. Tapi katanya aku masih seperti yang dulu. Tadi ke Mamam Tam dia mentang dia gesot, ya. Lagi nama dia nama dari kan. Boh. Dapur kan. Urusan kata mare JB ni kan. Yang populer gerak kan. Wah taala. Jadi kamu pak dengan nama dari itu pula. Dah mangat akidah kita mangat lagi yang kita kan. Lagi kena bukan. Ketika terjadi suatu musibah, ditembak, mati. Mati. Mana Allah nunggu? Itu dalam akidah Ahlussunnah bukan karena ditembak itu dia mati. Bukan karenanya, bukan sebabnya, bukan karenanya, tapi ketika ditembak dia mati. Jadi yang mematikan itu Allah. Kalau umpamanya tidak ditembak tetap mati. Tapi matinya kenapa? Tembak harus kena tembak. Karena sebab itu sudah dalam ketentuan Allah. Umpamanya ni kalau tidak ditembak mati tetap. Yang kebanyakan di bangat dah udah lagi yang ada fikir. Dulu istri adik saya mau melahirkan. Dibilang doktor harus operasi, saya bilang jangan. Baca doa saja, enggak usah operasi. Baru anak pertama sudah operasi, bagaimana nanti anak selanjutnya? Sudah tidak dioperasi, akhirnya lahir tapi sudah meninggal. Meninggal. Jadi karena saya larang operasi, maka saya harus pulang. Bertanggung jawab. Takut nanti orang-orangnya menyalahkan adik saya. Ada yang mengatakan, coba dulu kalau dioperasi. Jadi saya jawab, coba dulu kalau dioperasi. Pasti bayinya selamat. Tapi hari ini tetap meninggal. Kan begitu dia. Dioperasi 7 hari kemarin, berarti 7 hari bayinya hidup. Tapi hari ini tetap meninggal. Untung tidak dioperasi. Ibunya tidak sakit, uang tidak habis. Yang hari ini tetap meninggal. Tapi operasi itu tidak jadi karena ini sudah ketentuan Allah. Jadi santai, tidak ada yang stres. Ini kalau nggak berpikir karena itu, nanti yang ayahnya berpikir kenapa dulu tidak operasi. Jadi akhirnya stres. Jadi yang mati itu tetap mati. Jadi ketika itu rumusnya nih. Kalau bahasa Arab, indahu la bihi la lahu. Ketika itu, bukan karena itu, bukan sebab itu. Jadi mati seseorang itu bukan karena itu, bukan sebab itu, tapi ketika itu. Jadi mati sudah waktunya. Uji mati itu bukan karena tabrak. Memang sudah waktunya. Tapi ketika itu, ketika tabrak pohon, nah dia mati. Jadi
Wahdatul sebab itu. Sebab syariat boleh, sebab adi itu namanya. Adi. Sebab apa? Tapi jangan jadikan itu akidah. Baiknya yang terpegang akidah. Nyan jid ke syariat. Jid ke syariat. Kapulih higa ni yang ka pun je saridon. Oh baik kau pun. Jud. Eskadon. Eskadon. Janji itu. Wujud. Syariat ya. Lu je saridon tapi baik bekas saridon pun boleh. Jangan bilang obat yang menyembuhkan. Bilang saya setelah saya minum obat, alhamdulillah dah sembuh. Siapa yang menyembuhkan bukan obat tapi Allah. Saya minum antimu ngantuk. Ngantuk saya antimu. Biar ngantuk minum antimu. Yang berikan ngantuk. Yang berikan ngantuk Allah. Kaca dah orang juduk sampai. Haji kan haji tengah yang kena. Ya, saya bilang beli antimu bos. Biar ngantuk sampai ke Medan. Ini yang kuban prinsip akidah Ahlussunnah lagi kan. Udah tadi tanya apa? Tadi dulu gini. Ini mana mampu banyak. Jadi orang yang kena tembak, kenapa kamu lewat dari situ? Kalau nggak lewat dari situ kan nggak kena tembak kamu. Betul. Betul tu. Karena tembaknya di situ. Kalau nggak lewat di situ nggak kena tembak. Lewat sebelah sana lagi nggak kena tembak. Tapi nggak boleh. Memang harus ke situ. Harus ke situ. Harus ke situ. Kenapa? Sebabnya dia harus mati hari ini dan itu menjadi sebabnya. Jadi nggak bisa dielakkan. Harus ke situ. Tak pegah habis kena nanti je. Di sana kan ada jalan. Ada. Tapi memang suka ke sini. Ini yang banyak orang. Jadi yang istilah mengatakan. kalau istilah jawaban kasarnya kenapa mau ke situ? Saya mau mati. Ya, itu. Orang sahabat Nabi dulu waktu perang entah perang Badar menang. Itu datang perempuan-perempuan. Ya Rasul, kapan perang lagi? Nanti kalau perang ajak itu suami saya, ada anak saya. Jadi bawakan mereka berperang. Entah apa tujuan nggak tahu. Mungkin karena ditengok yang ikut perang itu ada bawa harta. Jadi begitu perang Uhud, Nabi sudah tulis siapa yang ikut. Nah, sudah pergi. Jadi entah bagaimana di rumah. Perang Uhud kan kalah. Orang Islam kalah karena syariatnya mereka tidak tunduk pada perintah atasan. Nabi sudah katakan jangan tinggalkan puncak Bukit Uhud. Yang di bawah biar di bawah, yang kalian tetap di situ. Tapi yang di atas itu nggak mau, karena yang di sana sudah ambil harta. Jadi kita nanti takut nggak kebagian. Turunlah mereka. Nah, turun. Jadi banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal orang Islam, banyak yang meninggal di perang Uhud itu. Waktu yang hidup ini pulang, mereka datang ke rumah Rasul. Ya Rasul, bagaimana suamiku waktu sudah janda? Coba dulu kalau dia tidak berperang. Nah, apa kata Rasul? Kalau dia duduk di rumah, mati atau tidak? Mau jawab apa tuh? Tetap mati. Sebab mati itu kan sudah ditentukan. Tetap mati. Jadi sekarang mau mati di rumah atau mati di medan perang? Mana yang kamu suka? Medan perang. Mati di medan perang, suamimu syahid. Kalau mati di rumah, suamimu apa? Nah, jadi baru jelas itu istri-istri sahabat Nabi itu. Jadi mati itu tidak bisa dielakkan. Jadi inilah akidah kan. Nanti jangan orang tua kita sakit, dokter yang salah. Oh marah karena apa mungkin secara itu mungkin wajar, tapi jangan sampai terus-terusan begitu. Pemai popok tu ya tu legau. Ni hanya mendatemu tapo. Ada temu itu memang tak tapo Mungkin hanya ada pegah haji mungkin lain cerita ya. Tapi setelah itu masih mencari mana apa yang penabraknya itu. Pukul tak boleh. Dia juga bukan bawa kereta mau mana manusia mau menabrak. Ya, menabrak. Nah, tapi itu sudah ketentuan. Jadi kembali situ. Nah, ini saya sudah apa bisa katakan karena saya pulang kemarin itu orang tua saya tabrak. Jadi datang adik-adik sepupu saya bilang,
pun tak boleh. Kalau mereka mau tanda tangan, tak boleh. Pulang mereka, saya katakan kepada adik saya, Dek, ayah sudah ketabrak. Jadi masalah, dan orang itu sudah datang. Dia katakan, dia mau menanggung pengobatannya. Tak apa teken-teken lagi, tak usah. Kalaupun mereka tidak bayarkan, ini orang tua kita, kita juga yang obatkan. Lagi pula mereka baru 2 hari tidak datang, maka tak usah dengar tetangga itu. Mereka katakan, oh tak boleh, nanti ini kita suruh bawa ke si, tak usah. Jadi semoga dia jadi saudara lah. Jadi rupanya setiap 2 hari dia datang. Dan setiap datang dia kasih ongkos, kasih uang. Entah sudah berapa kali. Nah, ini nyaka dia lebat katanya. Oh, pogok aja yang hama ahli. Jadi seakan-akan kita tidak pernah berjalan di atas jalan. Jadi tentang tanya hana pernah tambah Honda. Otena go pupuk bit. Hanya benalah. Mana lagi ada bagaimana orang menyukai ku tu, yang home. Dia fikir itu namanya apa? Refleks sosial lah. Tum juga rumah. Tapi dia bersadar tu. Dia sadar, oh mampu kau pelaku. Ajino kamu ke cuba anda merompi rumah. Tapi jangan sampai kamu bulu-bulu mentah hamba-hamba tadi. Jadi Pak tidak perlu akidah benar. Bahwa semua itu sudah dalam takdir. Nah, urang hain kuli hantar ke jauh jalan, citok 3 ke jalan pun guna motor. Kubutnya ke yang mati. Nah, urang yang mati akan bak motor, yang kejadian dengan puluhan. Mati jatah bak motor, hana ke jauh jalan, motor jauh rumah. Motornya baru petijuk malamnya, baru belah kau motor baru. Jadi motor gerbak. Ya, cok ana ujung munganya dalam puasa, tak ada beraya. Nah, urang tu hari dengan telik neling di rumah. Punah ada motor. Atiknya. Jadi tiang telefon patah. Tiang rumah, tiang kaya patah. Atiknya meninggal. Yang tak pegah tu, yang pakai karena takdirnya Di situ. takdirnya sama mobil, dia enggak pernah ke jalan. Maka mobilnya datang Ke rumah. ke rumah. Kan ada cerita. Malaikat Jibril, malaikat apa yang sebut nyawa? Israel. Datang ke tempat Sulaiman, Nabi Sulaiman. Di situ Nabi Sulaiman sedang duduk-duduk. Maka Israel itu menyerupai seorang laki-laki, melihat kepada laki-laki itu dengan mata melotot. Jadi dia takut. Dia bilang sama Sulaiman, "Sulaiman, siapa itu?" "Itu malaikat pencabut nyawa." Hah? Kaget dia. "Untuk apa dia datang kemari?" "Oh Sulaiman, saya takut, kirimkan saya ke Jeddah." Jadi Nabi Sulaiman panggil angin bawakan dia ke Jeddah. Kalau enggak salah Jeddah lah. Maka angin pun bawa dia ke Jeddah, sampai di sana meninggal. Meninggal. Setelah meninggal, Israel datang lagi kepada Sulaiman. Sulaiman yang di sampingmu tadi kan sudah ke Jeddah. Dia sudah meninggal. Kenapa? Dia memang sudah jatah meninggalnya di Jeddah. Makanya waktu saya datang ke sini ke tempatmu, saya tengok dia masih di sini. Bagaimana ini? Dia harus meninggal di Jeddah. Maka saya melotot dia. Takut dia kirim ke Jeddah, sampai di sana meninggal. Jadi tidak boleh di sini. Padahal kan sudah dapat, di sini teruslah. Enggak usah di Jeddah, enggak boleh. Ketentuan dia harus meninggal di Jeddah. Maka ke Jeddah sana kirim. Jadi dia pun kenapa enggak minta ke Yaman, enggak, tetap ke Jeddah. Inilah kepastian hidup. Beginilah dia. Jadi kata boleh. Jadi akidah Ahlussunnah belum dikatakan ma'rifah kalau akidah kita masih sesuai dengan kebenaran tapi tidak yakin tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Itu namanya jahim rakab. Atau yakin dan sesuai dengan kebenaran tapi tidak ada dalil, itu dinamakan taklid. Yang wajib atas kita itu ma'rifah. Jadi kita belum selesai. Kalau masih taklid apalagi jahim rakab, berarti tugas hidup belum selesai. Jadi sampai mana tadi? Dan Pak Diaman tanda apa kan? Ada pulau mah. Baris keempat. Adapun jikalau iktikadnya putus. Haji orang pun banyak-banyak dah. Kan lain.
Wallahu a'lam bishawab. Mana?